1 kemarin. Udah dipraktekin belum semua? Sesi 1 mengenai apa? Detect volume, harga. Halo? Oke, Iya, Min, kita ulang gimana? ya. Sebelum ini kita mulai dulu sesi kemarin. Ya. Mungkin dari aku. Heeh. Ini mulai di-record nih, jadi kita ini ya, soalnya banyak request record DM gitu. Yang elit, ternyata elit tuh banyak yang silent reader. Nggak mau discuss, jadi sengaja kita record. Yang kemarin sesi 1 kan sayangnya nggak di-record ya. Kita bahas mengenai volume, detect dalam market, volume di market gimana, harga gimana, masuknya gimana, dan prakteknya. Oke, prakteknya seperti apa. Nah, kemarin saya kan wajibin kalian coba akun demo, start wajib 1.000 doang. Wajib backtest, jadi biar ikut nggak sia-sia, karena goal kita adalah trading mandiri, trading realistis. Nah, kemarin pas ikut itu ada yang praktek nggak? Ada yang ikutin nggak saran Minjel ikut buat akun demo 1.000, dites, win rate-nya berapa, backtest-nya berapa, keluhannya apa? Kalau udah baru kita lanjut ke sesi 2, soalnya ada korelasinya hubungannya. Ada? Ada yang mau tanya nggak? Mungkin Kemarin ada lanjut keluhan dulu, nggak sesi 1? Kenapa? Halo? Ayo, biar efisiensi waktu. Mau nanya langsung sebelum kita mulai untuk sesi 1. Kalau nggak ada yang tanya, sesi 1 saya anggap clear ya. Halo? Tadi udah mau nanya ya, siapa? Torik ya? Oh, enggak. Ya udah praktek Min, yang Hmm? pakai demo account. Hmm. SL-nya kan aku set 10%. Hmm. Itu kurang, nggak tahu kurang tepat atau enggak, tapi udah ikutin Hmm. eh, sering kayak kena SL gitu. Bukan sering sih, banyakan kena SL gitu. Areanya kamu udah ikutin area kemarin nggak? Yang saya bilang area fraktal, multi time frame, lihat FVG, rasionya. Udah, terus yang kedua udah coba berapa kali entry? Kayak 5 sampai 10 kali gitu. Oke. Mungkin kurang tepat ya. Kayaknya Kamu pakai kurang apa? tepat. Fraktal atau apa? Aku sih pakainya yang bentar ya, aku lupa lagi. Kamu pakai apa nih? Apa namanya? Nggak masalah sih apapun sistem kamu ya. Yang penting money management kamu tepat gitu. Harusnya nggak apa namanya? Nggak akan rugi jika RR kamu tepat. Apalagi kalau yang kemarin ikutin yang fraktal sama FVG. Di sesi 1 kan saya udah kasih unjuk langsung di M1, entry-nya gimana, ketika SL gimana, win rate-nya berapa gitu kan. Nah, pertanyaannya kamu ada yang itu, prakteknya gimana? Kalau aku ikutin yang time frame-nya itu kebanyakannya 15 menit. Soalnya kalau yang 1 menit itu kayak masih bingung gitu loh. Soalnya kayak terlalu cepat. Oke. Kalau misalkan itu enggak, kamu pakai entry-nya pakai apa? Pakai fraktal kah? Pakai entryan style teknikal kamu sendiri atau Pakai gimana yang gitu 2 misalnya? candle. 2 candle. Pakai yang 2 candle ya? Iya. Oke. Nanti kita bedah ya, kita Iya. benahi. Karena Iya. pasti ada yang kurang dari kamu, entah kurang areanya kurang tepat atau RR kamu SL kamu tutup, tapi kalau TP nggak sampai maksimal atau kamu nggak main adjust, tapi adjust itu nggak masalah ya selama ini. Selama kamu set and forget kekeh 1:2 atau misalkan itu. Nah, apa namanya? Yang kedua, dari 10 kali transaksi itu kamu lose berapa kali sama win-nya? Berapa ya? Coba aku cek. 50-50 sih Min, 5-5. 50-50 harusnya kamu profit. Kalau RR-nya 1:2. 1:1 pun BEP. Iya Berarti kamu profit, ABC iya close. profit, iya profit. Untuk iya profit, ya tapi sedikit gitu. Ya, artinya kamu profit nggak maksimal. Tapi kalau SL, Iya, kamu tahan. Itu nggak iya, disiplin. betul. Salah, di situ salah. Makanya sebelum kita mulai ya, sekarang sesi 2 kita mulai start ya. Iya. Sebelum mulai, kalian udah lihat yang aku kirim belum? Ini nih, quote Sekilas saja yang ini. tadi. Ini harus baca sampai selesai. Ini kalau nggak baca, tahapan selanjutnya teknikal semua nggak jalan.
Jadi tekniknya begini, saya udah buat silabus tersedemikian rupa ya, percuma kalian kalau misalkan ikut semua tapi mindset nggak berubah. Jadi gelas kosong dulu, baca ini, terserah yang mau namanya teknik brainwash segala macam, ini kan ada di market mindset-nya seperti ini diajarin guru saya juga salah satunya, meskipun nyadur-nyadur gitu ya, eee, tapi dapetin kenyataan market di sini dulu. Contoh sebelum kita mulai sesi 2 ya, kita start nih. Nah, kuncinya adalah di quote-nya adalah kita ngabisin waktu terlalu banyak untuk belajar teknikal analisa, belajar ke sana ke sini, bayar mahal-mahal. Kuncinya adalah saya tidak peduli jika analisa saya benar atau salah. Yang penting adalah risk management, strategi, dan psikologi. Ya, nanti saya buktikan, you can have the best strategy and still lost if you have a poor risk management. Udah jelas ya. Nah, being a profitable and consistent trader, comes with having a strategy with a proper risk management and right psychology. Contoh seperti yang kamu tadi, 10 kamu entry 50-50, tapi kamu RRTP kamu lebih pendek daripada SL-nya, hasil kamu rugi. Padahal strategi kamu kalau memang 50-50 ya 1:2 itu udah good, good banget. Kalau kamu tinggal lanjutin, berarti lose strike kamu 5 kali, tapi sekalinya kamu kena TP. Kalau RR 1:2 misalkan kamu risk 1%, risk cuma 1%, ingat aku udah bikin rumus kemarin kan, rumus itu harusnya kamu sudah profit 5% dari $1.000. Dapat ya. Ini nanti dibaca dulu, wajib baca, yang mau ikut program ini wajib baca. Enggak gini, apa namanya, hasilnya under under dari yang kamu ekspektasi, yaitu karena kamu nggak baca. Ini rule-nya harus ikut, dibaca ini semua, ya. Oke, kita lanjut ke sesi 2. Nah, Iya, sorry, itu kemarin dikirim di mana ya? oh ini, PDF-nya. ini, Kirim yang dulu ini. ya? Ini baru aku kirim Oh, tadi di announcement, kira-kira setengah oh jam atau Nasdem. 1 jam yang lalu, lupa aku. Oh ya, Oke, heeh. masih. Nah, kalau udah kita lanjut ke sekarang aku presentasi dulu ya, ke sesi 2. Entar kita praktek kok, kita sambungin ke sesi 1. Pokoknya harus ikut semua terhubung. Kalau loncat-loncat sana loncat sini entar nggak ini loh, harus disiplin gitu. Aku mulai ya, bentar. Dan inget ya kalau ikutin ini kan kayak bootcamp, jadi saya keras ya, goalnya itu buat kebaikan kalian kok. Kalau nggak keras nanti ini loh, kalau nggak dikeras entar nggak ada hasil gitu. Rugi, nanti. Tunggu aku share di mana ya? Eee, dan jangan takut aku omel-omelin ya, soalnya itu nanti buat kalian juga kok. Udah kelihatan nggak? Ini kan yang sisi Belum, 1 nih. Oh belum? kelihatan, Udah kelihatan. kelihatan ya? Udah. Oke, aku harus ngecek ngecek dulu. Nah, oke kita lanjut ke sesi 2 ya. Nah, sebelumnya kita ini kan yang sesi 1 nih, yang sesi 1 kan udah nih, cuma sayangnya nggak ada di-record ya, tentang volume segala macam dan praktek di marketnya gimana, backtest-nya gimana kemarin, sesi 1 nggak di-record, jadi, nggak papalah buat yang ini gitu. Kita lanjut ke sesi 2 aja langsung. Aku ada record sebenarnya yang sesi 1 buat belajar sendiri gitu. Oh boleh kamu upload nggak, kamu share? Aku minta tolong. Keberatan nggak? Eee, nanti habis sesi 2 Heeh. kali ya. Hmm. Oh terima kasih banyak ya, Iya, sama-sama. kamsia banget kamu udah bantu, record. Soalnya penting banget, kasihan banyak yang ikut sesi, soalnya kalau loncat-loncat nanti sesinya, bingung. Oke sekarang kita lanjut ke sesi 2 ya, disclaimer dulu, bahan edukasi ya. Kita mulai. Nah, sekarang saya akan kasih tahu basic of two candle theory. Sebenarnya power of three, three shoulder, segala macam itu gabungan gitu. Sebenarnya kita pengen tahu proses di chartnya tuh gimana sih, proses di candle, bukan hafalin pattern. Nah, harapannya dengan teknik ini kalian udah nggak usah hafalin pattern, karena pattern semua itu sudah kebentuk, tapi kalian nggak tahu prosesnya gimana. Nah, akibatnya win rate kita turun. Karena kita hafalin pola doang. Nah, sekarang kita akan dari ekspektasi itu nanti akan kelihatan. Nah, nanti capture 2-nya kita akan real time chart langsung. Real time chart-nya seperti apa sih dan trade example. Biasa kita ada live trade langsung buat ngebuktiin, ya.
Nah, ada pertanyaan? Nggak ada ya, lanjut ya. Aku lanjut. Basic of two candle. Trade example langsung. Ini gue bikinnya barusan sih buru-buru. Sorry ya, jadi berantakan banget dan dikit materinya. Tapi ntar prakteknya banyak. Konsep kuncinya adalah kita harus tahu posisi, close posisi. Jadi kamu sebelum analisa, kamu harus close candle waktunya. Misalkan time frame 1 menit close baru analisa. Jangan pas lagi running, menit ke berapa, atau time frame 1 jam, bagi 48 menit kamu analisain. Itu salah. Kenapa? Ketika kamu harus tunggu close, ketika kamu belum close candle, kamu ini itu repen harga. Ketika kamu analisa harga itu repen. Repen itu masih bergerak. Kamu lihatnya bullish. Ketika kamu entry terbiris pas akhir candle. Itu akan merugikan kamu, akan menurunkan win rate kamu. Terus kedua, kamu harus lihat close comparison-nya. Menang buyer, menang seller, atau netral. Sesimpel itu konsepnya. Oke. Nah, kalau sudah tahu close position, it's allowed us to identify the strength of bullishness of bearishness of one single candle. Nah, kenapa? Close candle itu nanti kita akan menyimpulkan biasnya, tren ini naik atau turun. Sesimpel itu. Cukup 2 candle. 2 candle udah ngewakilin segalanya gitu. Di situ ntar ada volume, tren, segala macam kelihatan. Nah, kenapa close position itu diwajib? Karena kalau belum close position, ketika kalian lihat naik, trennya naik, oke. Pas close candle-nya koreksi turun, kalian udah SL. Bukan berarti nunggu close position itu tanpa SL ya, tapi win rate akan lebih tinggi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Ini ada hubungannya sama konfirmasi reaksi nanti. Nah, close position seperti ini nih. Jadi ketika kalian udah close candle ini, mau candle hijau, merah, nggak apa-apa, terserah atau apapun itu ya. Yang penting kalau bull open close, ya kan? Ini high low. Ini kan bisa jadi area support resistance, swap liquidity atau apalah namanya di time frame kecil pasti demikian. Nah, ketika close candle kalian akan kelihatan rank candle. Ini ranknya. Kalau ranknya begini artinya apa? Market impuls. Kan ada yang nanya kemarin, volatility ngeceknya gimana? Kita nggak bisa ngecek masa depan yang tadi kemarin aku jawabnya kan di sesi 1. Tapi kita bisa lihat probability-nya. Ini lanjutannya bakal akan volatilitas lagi. Market bergerak, harga bergerak, nggak sideway. Nah, untuk yang close candle itu, di dalam close position itu kita lihat dalamnya. Ada high close, mid close, low close. Bagi 3. Bagi 2 juga nggak apa-apa. Cuman ini saya materinya lengkapin aja. Kebanyakan orang bagi 2, equilibrium langsung. Nah, dari posisi sini kelihatan katakan bull candle. Close position-nya di atas, open di bawah. Semua mata setuju nggak kalau itu bullish? Iya. Kalau di mid artinya semuanya setuju nggak kalau candle hijau? Dia naik tapi nggak kuat. Iya. Setuju ya? Kalau ini hijau tapi di bawah artinya biris mengendalikan harga. Setuju ya? Nggak ada perbedaan ya di sini ya. Nah, itulah mekanisme dalam algoritma market itu sama jatuhnya. Jatuhnya adalah konsisten, nggak pakai feeling, nggak subjektif. Kita nggak mau narik tren aneh-aneh segala macam, itu feeling. Karena orang narik tren itu beda-beda nanti. Ntar ada market harga baru adjust lagi gitu. Untuk hasil konsisten, profit konsisten itu kalian harus konsisten atau pattern gitu. Pattern boleh tapi harus objektif, tren boleh tapi harus objektif. Intinya di sana kunci dari SOP strateginya kalian. Nah, atas dasar ini semua saya pecah menjadi 9 model. Ya. Ilustrasi sederhananya kayak gini. Ini close candle ya. Close candle. Ini close candle. Ini rank candle. Kalian lihat rank open pertamanya apa? Rank sini sampai sini. Setuju ya? Nah, ketika open, close di sini. Ini kalah nggak range-nya sama di sini? Di engulf nggak? Habis nggak? Habis kan? Open close di sini. Ini artinya apa? Jelas ya? Buyer masuk ya. Dapat ya konsepnya? Nah, kalau yang kedua adalah bull, masih bullish, tapi kekuatannya nggak kuat. Setuju ya? Ini range besar. Range-nya besar. Tapi ini open kelanjutan kedua, dia naik tapi nggak setinggi ini, close-nya di mid tengah-tengah. Ini kan tadi high, mid, low. Setuju ya? Masih kategori bullish tapi nggak sekuat yang pertama.
Begitu pula dengan yang ketiga. Yang penting open posisi yang baru, nge-break atas candle rank sebelumnya. Artinya kan ini supply jadi demand, resisten jadi support, ya kan? Nah, yang candle kedua ini dia naik sempat, tapi seller menekan, tapi masih berakhir bullish karena dia nggak close di bawah range-nya yang sebelumnya. Artinya bullish tapi low. Nah, kalau untuk yang range, gak usah pusing. Range candle mau dia naik turun segala macam. Yang penting harga close open-nya nggak ngelebihin high low-nya. Range lebih gampang ya. Halo? Iya. Oke, kita entry biasa dari area sini untuk yang untuk yang mau RR-nya lebih besar, tapi lebih spekulan di sini. Nah, sebaliknya untuk bir, ini kan vice versa ya, tinggal dibalik doang. Sebaliknya gitu. Sebaliknya, range harga open lebih ngalahin range yang di sini, tapi close-nya di sini. Bir candle. Ya, bir. Nah, tapi lemah birnya ini gitu. Yang kedua, di tengah-tengah close-nya. Ini kan ini di atas high, ini premium diskon. High, ini mid, moderate. Kalau misalkan open-nya sampai di bawah begini, ini kencang birisnya. Sesimpel ini, hafalin dulu ini. Bukan hafalin, pahami ini dulu. Ini ada jalan ceritanya. Nanti aku praktek di jalan ceritanya. Ada pertanyaan nggak ini? Halo? Iya. Aku pernah nemuin di Min, mau tanya, Min. Ya. Oh iya, Ropandi dulu. Hah? Makanya kalau candle pertama itu hijau, contohnya yang di bagian yang kedua nih yang mid close ya, yang bull candle mid close kan yang Ini. yang kiri satu lagi. Ini. Candle keduanya merah nggak masalah. Kalau candle keduanya merah, sebenarnya kita nggak perlu perhatikan warna. Kita main pivot. Kalau candle-nya kedua merah, itu artinya kan ini ada gap. Open-nya di sini. Ini ada gap dong. Nangkep nggak? Iya. Artinya pre-market. Kalau habis hijau, ini kan close-nya di sini. Kamu open-nya di sini. Ini ada gap. Kan ngejas untuk naik lagi. Kalau kamu bilang ini merah, harusnya ini close-nya di bawah sini, maka itu nggak ada gap. Iya, Itu benar, masuknya ke range. Iya. Oke. Okay. Ya, ada yang nanya lagi? Soalnya ntar kita langsung praktek biar cepet. Intinya di praktek making money langsung. Logikanya dapat nggak logika marketnya? Dapat ya. Kalau udah kita langsung praktek. Biar lebih mudah. Sekarang kita balik ke stop presenting. Kita balik ke chart langsung. Gue bingung ini di mana sih masuknya. Oke. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Chartnya udah kelihatan belum? Oke, aku akan ambil contoh praktik di sini. Tadi kan ini harga belum terjadi ya, belum break ini ya, belum break ini tadi. Ini aku buang dulu, ini belum break ini. Nah, ini kan harga, kamu perhatikan deh, ini ini range, candle in range, ya. Candle kedua ini biris nggak? Habisin yang ini nggak? Iya. Habisin. Maka ini sebenarnya tren turun, ya. Nah, ketika yang habis itu kedua ada tren bullish nih. Range yang candle ke satu ini dihabisin nggak sama candle kedua ini close-nya? Belum. Dihabisin. Saya gedein, harus zoom in. Candle ini kan candle lagi ngemakan di sini. Nah, terus yang candle kedua
Candle kedua nih, kamu lihat dah open-nya ini, close-nya di sini. Range-nya ini dihabisin nggak? Iya, dihabisin, ditutup. Dihabisin. Nah, ini udah selesai tarik sampai dia nutup lawan balik. Pertanyaan saya yang kedua, ini udah selesai belum? Bener-bener tarik belum begini? Halo? Selesai. Belum. Ini range-nya kan di sini, high low. Ini close-nya. Jadi range-nya nggak ketutup. Range-nya nggak ketutup Iya, ya. ini masih price balancing lah, apa kata orang lah, inverted FVG lah, time frame kecilnya. Saya nggak mau pusing, yang jelas ini market lagi perang bayar sama seller seimbang, belum selesai. Kita baru valid nyadar nanti ketika di sini ini valid. Seller menang, kelihatan nggak? Close low, close-nya di sini. Di bar ketiga nutup yang candle kedua gitu ya, Minjul? Iya. Closing dulu. Dapat nggak gambarannya? Iya. Dapat ya. Oke, kita lanjut di sini. Nah, sekarang ada hubungannya sama confidence. Ini kan tadi seller menang. Setuju ya? Seller menang. Saya katakanlah saya pasang supply di sini, harga belum ketahuan nih. Ini ada high probability to sell karena bandar buang duit di sini. Setuju ya kemarin teori volume gimana? Bandar buang duit, betul nggak? Betul. Nah, di sini ada retracement, inducement kata orang segala macam di POI kan hajarin harus begini langsung turun, sell limit mancung. Buat saya enggak, saya akan nunggu lihat. Ada nggak indikasi seller mendominasi di sini? Ada nggak? Seller nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Lanjut. Itu naik. Ternyata ini break body nih, break body. Candle kedua harus break body juga. Wow, tambah tinggi. Nah, kalian bisa cari opportunity to buy. Berarti ini supply jadi demand. Itulah key level. Bukannya kalau tembus dikit supply langsung nge-buy, naik. Nggak gitu jalan ceritanya. Time frame kecil. Nah, buat meyakinkan kalian lagi, ini kan nggak kelihatan. Candle ini kan nggak kelihatan nih. Kita breakdown ke lower time frame. Kita bedah. Ada apa sih? Tuh, kelihatan nggak? No, di sini. Saya ulangi dengan pola yang sama. Ini harus latihan penarikan ini. Kan kalian selama ini katanya disuruh narik market structure segala macam. Cuma kan pada bingung. Ini subjektif semua. Sekarang saya buat SOP nih, baku nih. Paham ya? Biar mekanis. Jadi nanti kalau saya gambar chart, saya minta kalian gambar chart, hasilnya semua tarikan swingnya sama. Nggak boleh beda. Kalau kalian narik swingnya beda-beda, itu kalian udah main swing time frame kecil ditambah timpa time frame gede, nggak konsisten nanti. Nah, di sini kelihatan ya, market buyer mendominasi, sideways di sini. Kembali lagi tadi, ini rank harga close-nya di dalam rank di sini. Ini apa? Sideways. Dapat ya? Halo? Iya. Minjul boleh nanya nggak? Yang di sideways itu kan ada seller untuk menentukan sell atau lanjutkan hold, itu berarti menunggu candle selanjutnya ya? Kalau kamu turunin time frame masih in rank, kamu entry kata nih time frame 1 jam ya. Ini kan mentok 1 menit nih biar cepet contohnya. Di menit ini pasti ada namanya rally base rally, drop base drop, bener nggak kayak gini? Nah, ketika kamu mau entry di dalam in rank boleh, target kamu cuma di sini. Selesai. Di sini kita nggak tahu nanti, ini sisanya bonus. Halo? Bingung nggak? Yes, siap. Paham. Lengkap ya. Di sini saya
buy 60-90%, berharap 5% ini break. Gagal SL pun saya cuma persen rugi, 95% saya udah tutup. Saya masih untung 90%. Dapat ya triknya ya? Ya, dapat. Nah, sekarang kita lanjut. Ini kan kita nggak ngintip nih, kita nggak tahu nih di sini. Ntar kita lihat konfirmasi reaksi. Ini konfirmasi reaksi agresif ya. Pertanyaan saya, Trian. Harga kan masuk nih, sempat naik Range-nya ke udah, sini. Ini saya udah mulai entry belum? Kalau dari range-nya belum tuh yang bawah. Nah, berarti belum mulai entry, jelas ya. Itulah order flow sebenarnya. Yang kalian tadi paham konsep candle itu order flow. Cuman order flow-nya di time frame besar untuk mempermudah kalian. Kita lanjut, geser. Udah jelas belum kenapa demand jangan pancung? Iya. Ya, pancung boleh nggak? Boleh kalau kalian kerja segala macam. Yang penting risknya udah disiapin. Artinya kan kita nggak pahami, nggak harus siap kalau mancung itu win rate akan turun. Oke, ada, halo? Nggak ada, lanjut ya. Lanjut. Soalnya kalau begini pun ya, kalau kalian pakai pola yang ini pun, kita akan bisa SL loh. Kalau tiba-tiba buyer berkhianat jadi seller, dia cuma TP di sini, disitulah kita kena SL. Makanya SL itu wajib ada. Paham ya? Itu alasan kenapa saya nggak pernah nahan. Oke, lanjut sini. Tadi ada pasang demand di sini, betul nggak? Halo? Betul. Nah, ada demand di sini. Tadi saya sebenarnya udah boleh masuk nggak? Sebenarnya kalau kalian agresif dengan teknik candle yang sama, ini udah boleh masuk di sini. Buy di sini. Targetnya di mana? Cuman di sini. Bisa satu candle, bisa satu swing. Tapi kalau satu swing kalian nggak entry karena RR-nya terlalu pendek. Masa saya beli di sini, TP di sini? Pendekan kan? Tapi ini doang. I will stop, set and forget. Ini kalian hit SL. Berarti teknik yang benar yang mana, Min? Semua benar. Karena ini belum tentu besok begini lagi. Belum tentu ke depannya kalian entry dengan model yang sama malah lose terus. Enggak. Kalian harus backtest probability. Nah, contoh penjelasan lanjutannya. Langsung kita ke chart yang udah jadi. Oh iya, satu lagi. Ini kan agresif entry. Agresif entry ya. Kalau yang low risk entry, kalian harus nunggu begini nih. Saya akan baru mau masuk di ini ketika masuk sini. Saya entry, Bang. Dapat ya. Kalau yang lebih konsisten, masuk, break lagi satu entry. Sering gak kejemput, entryan mereka gak banyak. Tapi sekalinya dapat, itu biasanya win rate-nya sama RR lumayan. Nah, tinggal tergantung pilihan kalian mau masuk yang mana. Saya ulang sekarang, kita langsung praktek ya. Ini biar ada bukti loh gitu. Time frame 15. Ini kan declose. Ini harga masih in rank atau udah keluar? Keluar. In rank Jul. In rank. Belum keluar, betul. Masih in rank. Kan ini close candle di sini. Harga masih di sini. Ini belum close candle juga. Dapat ya. Nah, ini belum boleh. Nah, kalau kita pakai close candle sini, ini kan udah tutup nih. Ini udah fix min, tutup min. 2 candle di sini. 2 candle sini kan masih repen. Nah, berarti ini udah fix trend turun kan. Ini harga keluar rank kan. Ini berarti inducement nggak? Retracement nggak? Menuju retracement. Oke, ini bukan retracement, cuman udah selesai atau belum, valid atau enggak gitu kan. Turunin time frame. Kita buktikan ya. Ketahuan enggak dapat area entry-nya langsung di sini? Nih. Dapat nggak gambarannya? Bandingin ke M15.
3 candle di sini. Batasan SL kita gimana? Kita cuma pantau area di sini. Gak usah pusing. Kalau ini SL ya udah, berarti dia ngambil likuiditas selanjutnya. Karena teknik trading, teknikal itu semua cuma probabilitas. Yang kita harus lihat biasnya dulu. Bias dapat turun. Di sini bias turun. Artinya mau harga ngambil di sini terus turun atau nggak gagal dia ngambil sini baru turun atau ini di break, itu urusan market bukan urusan kita. Kita nggak bisa kontrol. Nggak ada yang bisa prediksi ini. Gua ahli itu SL udah hal yang pasti. Sisanya adalah kita lihat tahu mau teknikalnya, SMC kayak mau apa, mau order flow, mau price reading, lihat opportunity yang ada di sini. Jadi kalau kalian tanya area entry kita mana Min sebenarnya ada 3, 1, 2, 3. Dapat ya. Nah, saya mau coba ambil opportunity yang di sini. Oke, kan udah ketemu nih area sell di sini tadi. Saya tinggal breakdown time frame kecil lagi sampai M1 lah. Saya mau ngelihat pastinya. Oh, berarti ingat yang fraktal kita pasang kemarin. Kalau fraktal kan nanti muncul gambar di fraktal di sini kelihatan. Kelihatan di sini 3 candle. Tugas kita adalah tinggal nunggu konfirmasi di sini M1. Jangan langsung masuk. Tunggu. Cuma kalau ini kan LR pendek nih, nggak sampai 1:1 ya. Skip. Tapi kalau kalian mau tahu turunnya bakal lebih dalam nggak? Naikin time frame M30, liatin. Kelihatan nggak kalau pakai fraktal? Kemarin ini demand. Di sini ada volume masuk lagi. Berarti ini demand juga nih di time frame kecil nih. Nah, target maksimal kita untuk sementara cuma sini dulu. Jadi kalau misalkan saya mau ambil sell boleh nggak di sini? Kalau kamu mau target di sini, kalau kamu nggak pasang mau set and forget, it's no problem. Yang penting R sehat 1:1 minimal. Kita turun sekarang. Tadi kan revisi di sini. Oke. Kalian sadar nggak kalau kayak gini? Ini dalamnya udah ada ini jalan. Ini kan POI. Nama-nama teknikal ya. Ini POI, ini inducement. SMC running. Bener nggak? Terus kalau misalkan dia bentuknya apa namanya? Liquidity run atau liquidity setup, kita lihat kiri nih. Di sini. Semua model udah masuk. Nah, tugas kita kan tinggal kalau mau buy harus tunggu ini break. Terus kalau kalian mau tahu apa namanya? Mau tahu Quasimodo kan ini masuknya Quasimodo nih. Kalau anak price action dia bisa buy. Ini udah di break, dia tinggal nunggu sell head and shoulder nih, shoulder satu lagi naik ke sini. Bingung nggak? Bingung Minjul. Masih agak bingung. Oke, saya ulang. Lumayan. Ya penting konsepnya ini dulu. Konsepnya hafalin atau ngertiin konsep ini. Jadi konsepnya begini, saya jelasin satu candle gede ya. Hafalin ini dan sebaliknya. Ini candle pertama. Candle pertama kita ambil range-nya segini. Betul nggak? Dalam logika market ya, kalau range ini kan belum jadi nih begini. Belum jadi nih. Artinya tren masih bullish kan? Range 1 candle close, berarti ini jarak antara ini demand, ini supply di time frame kecilnya. Tugas kita adalah kita nunggu candle kedua close. Kita mau, ini kan lagi perang di sini ketika harga belum turun nih. Ini kan harga lagi perang. Saya nggak tahu buyer atau seller menang. Saya mau tahu nih, ketika dia udah tembus close di sini, jelas seller menang nggak? Ya. Di dalam order flow di sini misalkan ada orang 1 juta beli, perang 1 juta. Ini ada seller 500.000 lama-lama 800, perang lagi. Ntar di time frame kecil dia pasti begini. Coret-coretnya salah, gue punya pakai ini. Di dalam time frame kecil dia pasti begini. Kok nggak bisa sih? M1 kali ya, susah gituin gambarnya. Apa ya? Di dalam time frame kecil tuh begini nih. Kok nggak bisa ya time frame M1 sih? Nangkep ya maksudnya ya? Mencak kok. Nah, saya nggak mau pusing. Tugas saya mau tahu. Kalau misalkan di sini tadinya 1 juta, di sini 500, pas akhir close candle tiba-tiba harga di sini. Berarti ini seller udah mendominasi. Di sini 1 juta, pasti ini buang lebih dari 1 juta barang. Paham ya? Artinya kita bisa ada indikasi sell di sini. Sesimpel itu.
berdasarkan data masa lalu dan masa sekarang. Nah, sisanya tinggal lihat harga di respect nggak. Kalau nggak kejemput ya udah nggak apa-apa, karena berarti trennya kuat turun, langsung tembus. Ya udah ini kita nggak dapat order. Kita kejar dong, kejarnya gimana? Ini kan ada bekas seller. Ini seller lagi mendominasi. Ini belum jadi. Nah, cari areanya lagi di sini. Di dalam time frame kecil ini pasti ada supply. Nah, tinggal cari harga masuk ke sana bentuk reaksi nggak? Dapat ya? Nah, pertanyaan saya yang kedua. Ini harga in range. Ini harga in range. Ini kan close-nya di atas, betul nggak? Halo? Ini kan close-nya di atas. Iya, Minjo. Kita bagi 3 kan? High, mid, low. Nah, pertanyaan saya, ini apa namanya? Ini kan harga tembus nih. Close-nya di sini. Ini naik. Ini menang buyer atau seller? Ada triknya lagi simple. Harusnya kan ini kelihatan menang buyer karena close di atas ini kan. Buyer. Nah. Ntar gua buang lah ya biar nggak pusing. Nah, ini kan harusnya close-nya buyer kan. Tapi kayaknya nggak ada, ini nipis banget ya. Belum coy, belum. Masih menang seller. Oh. Iya, kan kuncinya di sini. Kuncinya ini range. Range, kalau belum nembus range-nya berarti tetap di sellernya ya, men. Ya. Sesimpel itu udah masukin semua rumus. Itu nge-cheat loh sebenarnya. Kita langsung praktek ya multi time frame-nya gimana. Jadi patokannya nggak hanya body ya, Mijil? Enggak hanya body. Kita ambil contoh nih. Kalian mau token apa nih? Token apa aja? Kita langsung praktek. Saya lagi lihat hype nih. Hype. 1 menit. Hah? 1 menit kayaknya turun nih. Apa? Ya. Tadi ada yang ngomong juga bentrok gimana? Wah, ini sinyal yang kemarin aku clear dulu buat ini. Yang kemarin yang apa? Masuk 12 TP 15. 30 poin. Oke. Kita start, kita multi time frame ya. Kita ambil daily dulu. Analisa multi time frame langsung. Kamu lihat di sini candle close 1, candle close 2. Ini kan belum close, masih repen. Setuju nggak? Ya. Setuju. Belum close candle. Nah, kamu tandain di sini. Ini in range kan? Ya, ini in range kan? Ranknya ditembus kan? Yes. Seller mendominasi nggak? Iya. Kamu udah dapet nggak? Kamu hari ini mau buy atau mau sell di hype? Anggaplah hijau ini belum terjadi. Ini hijau belum terjadi, nggak boleh nyontek. Hari sell dong. Nah, simple kan? Turunin time frame H4. Gunain yang tadi, yang rumus fraktal kayak mau apa kayak, nggak usah pusing, ikutin rumus yang ini, yang pakai yang tadi juga bisa. Jadi tekniknya tadi bisa buat narik swing structure juga. Kalau kemarin kan swing structure pakai fraktal, ya kan? Kamu bisa kombinasi buat fraktal buat latihan. Masuk, ini yang menang buyer atau seller? Buyer, masuk. Buyer. Ini kan nembus ranknya. Buyer. Masuk. Ini nembus nggak? Nggak nembus. Nggak. Belum. Yang pakai penggaris lah, pasti soal tipis begini mata bisa salah. Belum, betul. Masih lanjut turun ya. Turun. Ini tembus nggak? Menang ini ke sini. Bandingin dua candle. Ini rank, ini jadi rank. Ini tembus nggak? Tembus, menang bayarnya. Belum. Yang bodinya atau range-nya, Minjo? Range-nya high low. Kalau open close itu materi selanjutnya. Itu lebih agresif. Ini kita high low dulu. Pakai high low, rank-nya high low. Tembus itu, Minjo. Belum. Ya? Close-nya cuma di bawah sini. Tarik. Ini juga belum tembus ya. Ini kan ranknya segini. Ini Muhammad Arif mau nonton bola. Iya. Biarin nggak apa-apa. Nah, pertanyaan saya, ini baru betul tembus di gang kan? nih ramean banget bapak-bapak. Oh, nggak apa-apa. Ini kan rank yang lanjutnya nih, candle lanjutan rank. Ini tembus nggak? Tembus, Minjul. Tembus. Tarik satu rank. Ini tembus nggak? Tembus Tembus lagi. Iya.
Padahal trading sebenarnya tuh nggak ribet gitu. Jangan dibikin pusing, dibikin nama teknikal aneh-aneh lah, tarik subjektif deh kayak ngelukis. Ini udah ngewakilin segalanya loh. Lo kalau udah bisa ini harusnya udah bisa trade for living, sisanya disiplin. Nah, terus kalian dapat sesuatu nggak? Swingnya dapat nggak? In rank, break. Ini break di sini. Sell. Sell di mana dulu? Di Sell rank. areanya ini. Di Ini range, adalah supply di range. H4. Ya, ini supply H4. Ini sebenarnya supply H4 juga, cuman dia dimitigasi. Order di sini dimakan di sini. Sebelahan. Dapat ya? Ini H4. Supply H4. Turun lagi lower time frame. H1. Dapat nggak supply H1? Dengan tekniknya sama langsung di sini dapat nih. Ini H1. Ini H1. Supply dalam supply. Memperkecil area SL kalian. Dengan teknik yang sama. Candle ini in rank, ini tembus, bullish ya. Ini in rank, bullish tembus. Ini in rank, di break turun. Turun. Ini in rank, di break naik. Nah, kalau ada yang lebih tinggi ambil ekornya lebih tinggi. Nah, terus kalau ini break in rank. Ini in rank nih masih nih. Ini in rank. Ini naik. Ini order flow loh. Jadi orang nanya sering order flow tuh, ini order flow. Ini in rank ya, nggak ada yang tembus. Order flow, break in rank. Nah. Dapat ya area supply H1 mana aja? Ini supply, masih sama yang tadi gue gambar. Ini supply. Ini supply. Cara nyari supply-nya gimana kalau tren turun? Ingat caranya gini, impulse, retrace, rumus Elliott Wave. Retrace harus lebih pendek daripada range-nya impulse. Ini lebih pendek nggak? Ini lebih pendek nggak? Bandingin yang ini. Iya. Nah, udah sesimpel itu dapat. Jadi kalian bisa sell benar ya kata siapa tadi. Cuma ini kan time frame H1. Mau lebih pelit lagi biar sniper entry min, hajar lagi M30 turun lagi. Turun lagi. Ini kan udah di respect nih min. Kalau di respect sebenarnya banyak rahasia sih. Kalau di respect kalian udah gak usah pusing, tinggal breakdown aja lower time frame-nya gitu. Nah, ini kan di respect nih. Ini M30 sama H1 bertumbuk ya. Penting, entry supply dalam supply itu bagus. Demand itu bagus. Karena nanti yang mau seller ya, mau investor, mau intraday, mau scalper, semua akan masuk dekat area yang sama. Dapat ya, dengan teknik yang sama tadi. Ini biar lebih cepat ya. Ini dapat nih, area ini nih. Bertumbuk juga di sini. Supply, kan harga lagi di sini. 5 menit, turun. Nah, kelihatan nggak ini nih? Nih, di 5 menit nih, lebih presisi biar dapat pucuk. In rank, tembus nggak? Order flow-nya. Tembus. Buyer ini tembus. Ini masuk. Ya. Nah, ini di sini. Nah, pertanyaannya saya, ini kan di sini. Begini. Nah, kalau misalkan begini, entry-nya di mana, Min? Udah boleh entry belum? Ayo. Entry di garis itu. Kalau agresif tadi belum. Kan kalau yang agresif belum ditembus itunya. Ya. Kalau yang agresif dia udah boleh masuk di sini. Gak ada yang salah. Yang penting dia siap area SL di sini. Cuma kalau yang mau aman belum. Dia harus nunggu ini ditembus benar. Tembus baru masuk. Nah, tinggal kalian mau pilih yang mana. Simpel itu trading. Kalian gak nanya kenapa harus nunggu break area rank lepas, logika di baliknya Ya itu saya apa? pengen nanya Minjul barusan. Oke. Harus ada Kenapa harus logika, break dulu, jadi Minjul? itu bukan pattern ya. Logikanya gini. Berarti kalau entry di yang sebelumnya itu berarti entry di supply H1 gitu Minjul? Iya, betul H1. Jadi triknya gini, biar kalian bagus ya. Usahakan kan kalau ketemu daily, weekly, dalamnya ada H1 bertumbuk, itu bagus banget, probability-nya besar banget. Logika dasarnya gini. Swinger masuk nggak area sini saya tanya? Supply H1 ada. Opportunity tebel-tebel map itu orang nongkrong nggak di situ? Yang swinger daily.
Nongkrong. Cuma kan areanya lebar ya kan. Di dalam soalnya di sini kan ada supply kecil-kecil. Nah, Berarti kalau numpuk gitu sama kayak heat map gitu ya Minjul? Iya, betul banget, betul. Logiknya jalan ya, dapat ya langsung ya. Terus logika keduanya kenapa in-rank tembus? Logikanya gini. Di deep of market order book ini kan ada bid, ada X. Ya kan? Bid X, bid size, beli, jual. Nah, dari data masa lalu ini menunjukkan tren nih. Ini kan area, kalian setuju nggak dalam satu candle ini kalau dibedah dalam time frame kecil, ini adalah supply, ini demand. Ini harga bergerak. Iya. Kalau ada yang nggak setuju nih, kalau nggak ada yang nggak setuju, saya papas lagi nih, gitu. Papas Minjul. Setuju. Ya, nangkep logiknya ya. Ntar aku jelasin deh ini kenapa harus dipapas. Ini supply, ini demand. Pertanyaan saya di area bid X ini bekas area di sini kan. Ini harga ditembus nih. Orang yang ordernya ditembus longsor harga. Artinya banyakan mana? Jual atau beli? Ini beli, ini jual. Jual kan? Udah Banyakan jelas. yang jual. Iya, udah jelas, udah di mana-mana. Siapapun itu yang baru belajar trading pun dengan teknik ini tahu. Dengan skematik yang pasti ini tren turun karena ini udah ditembus. Ranknya ini udah ditembus jual. Di sini artinya apa? Ini pertahanan tebal di masa lalu. Ini banyak orang nongkrong, bekas bandar masuk, orang pasang order limit lagi, buy limit, sell limit, tapi juga ditembus. Tren turun, tren naik artinya. Turun. Jelas ya logiknya nih order flow-nya ya. Nah, masalah dia nanti kita kejebak naik lagi. Andaikan kita analisa sampai sini nih. Kita nggak tahu nih harga naik lagi segala macam. Kembali ke sesi 1, nggak usah pusingin. Di sini seller dia bisa aja take profit pendek loh, berkhianat jadi buyer. Ketika dia take profit pendek dia nge-sell, ngejual di sini nge-bid, harga berkhianat naik. Udah kita SL. Yang penting kita nggak bisa prediksi masa depan. Itu realita market, brutal market gitu. Jangan katanya ada guru mentor yang bisa gini segala macam, bisa prediksi gini, ajak saya trade live. Kita buktikan omongan dia clickbait atau enggak gitu. Kalau ada yang bisa baca masa depan ini, win rate institutional order tuh udah nggak 50 sampai 60. Udah cepet win rate-nya. Paham ya? Nah, terus kalau misalkan ini bukan takabur segala macam ya, saya buktikan gitu. Kalau emangnya dia benar itu ya kita ikut dia lah, benar gak sih? Kan yang penting cuan. Kita belajar sama dia, ada Kevin. Saya selalu butuh bukti gitu kan, bukan katanya gitu kan. Nah terus yang kedua adalah, gue tadi mau ngomong apa ya, lupa gue. Udah capek banget jadi auto bego gue. Dan Indomaret dulu Minjul, udah belum Minjul? Belum. Beli ayam goreng gue tadi, udah prepare buat ini. Nah ini supply, ini demand. Oh tadi ngebahas supply demand. Yang ini ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada kita lanjut nih. Lanjut. Oke. Buat bukti kalau itu supply demand boleh di high. Boleh. Abis aku jelasin ini dulu satu ya. Oh iya. Jangan nanya bola ya Om ya. 1-0. Kalah apa menang ya? 1-0 orang ini. Bola kan Sambil bisa nonton. Iya, bola bisa nonton replay. Kalau ini buat cari duit loh gitu. Iya, buat judi bola nih. Judul. Judi lah. Nih, ini kan satu candle, ini supply sama demand, support resisten pada yang tadi loh, yang dibedah buat bukti yang 3 candle itu powerful. Breakdown aja lower time frame. Nih. Nah, kalian sadar nggak? Ya buat bukti nih tadi di sini. Ini harga yang direspect dari sini. Ini supply nggak? Supply. Nah, ini demand nggak? Yes. Ya, ini kalau anak price action kan gini. Kalau nggak ada data di sebelah kiri, ini nggak boleh ditarik. Ini demand baru. Ada SNR, SND, support dan resistance. Cuma kita nggak pakai itu. Kita penganut order flow. Peduli amat. Yang mau nggak ada kiri kayak segala macam. Aku lihat harga baru. No, agree nggak? No, demand supply. Agree. Jadi permainan fraktal ya. Jadi kalau yang untuk yang tanya hype bakal turun nggak? Ya, masih bisa short ini. Apa namanya? Batas kita kena SL di mana? Batas kita kena SL adalah jika 3 candle ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya.
Ketemu ya range-nya ya. Kita bakal kena SL jika ini di break. Buyer masuk udah artinya. Masalah buyer atau masuk atau enggak SL, saya SL gimana Min? Terserah kalian. Kalau kalian ini kan sebenarnya ada bekas seller lagi, buang barang di sini dulu. Kalian bisa turunin time frame kecil 5 menit trading sini sampai sini udah gede banget loh untungnya. Tapi kalau kalian mau trading intraday tadi 1 jam, saya mau disiplin trading mau 1 jam segala macam. Ini kan RR pendek. Ya udah skip aja, nunggu di sini sell. Tunggu candle. Kalau agresif tunggu candle di range-nya dimakan. Kalau ini konfirmasi reaksi ya. Kalau yang aman adalah tunggu dia bentuk satu ini baru masuk di sini. Untuk petir ya, Minjul? Ya, petir. Karena dalam deep of market petir kan ini order gede, orang yang mau beli dimakan semua. Mau beli 1 juta. Zeus ya Minjul ya. Iya, gacor, Zeus gacor, betul. Trading tuh sebenarnya sesimpel itu gitu. Saya nggak tahu kenapa dibikin kayak bahasanya jelimet, bahasa berbagai model. Kalian mau belajar trading biar kelihatan jago atau mau cetak duit gitu. Nah, ini udah ngewakilin segalanya. Ini saya kan gunain bahasa sederhana. Ini kan goalnya 6 bulan kelar. Kalau misalkan ini kalau mau dipapas pakai teknik ICT, SMC itu 6 bulan nggak akan kelar. Banyak variasi nama-namanya dalam itu semua tuh cuman penamaan gimmick biar materi nggak habis. Nah, kita ini harus sering terbang. Kalau kalian nggak makin malam kok seller masuk kan, ini harga ke depan nih nanti kalian entry, kalian pasang supply, kalian kan belajar dari kesalahan masa lalu, kalian bisa lihat di sini. Artinya saya harus menunggu reaksi, kalau nggak langsung. Saya bisa cancel order dan saya terselamatkan. Cancel order, duit saya nggak hilang, win rate saya naik. Paham ya? Contoh kita praktek lagi. Saya scalp M15 ya, padahal 4 kan naik, turun katanya. Ini bisa naik bisa turun. Ya, kita batasin, kita tarik dulu struktur dengan teknik yang sama. Range ditelan, range ditelan, range ditelan. Pertanyaannya saya di time frame M15 ini dihabisin nggak? Buyer masuk nggak? Time frame kecil. Masuk. Ya, kenapa kita nggak bisa buy TP di sini? Kecilin time frame buat bukti. Kita mainin 3 time frame lagi. 1, 2. Ini kan belum close. 6 menit lagi close ya. 6 menit lagi close, buru-buru nih. Kita langsung praktek. Sisanya udah berani pasang SL atau enggak gitu. Nah, kan ketahuan di sini nih. Ini area buy nih. Area buy. Aduh, call shift telepon lagi. Sebentar ya teman-teman ya. Bentar ya. Siap Minjul. Loudspeaker Minjul. Ya, halo kok. Ketahuan nanti. Win hype langsung ditelepon ke Stephen guys. Halo. Suruh kedengeran loh teman-teman. Dia aja nanya. Bilang ini suruh short jadi ini. Gue pusing kok ngebela lu atau ngebelain, gue bingung. Dapat ya di sini ya, kita praktek ya. Ketahuan Min. dengan struktur tadi ya. Lu gambar lagi long. Biar gak ditelepon. Gue gak tahu lah, gue bingung. Apa namanya? Iya harusnya gitu ya. Bener. Udah ngegambar long gue baru gue agak lemot hari ini, kurang tidur cuy. Bisa di Jakarta lagi gitu. Nah di sini kita ambil opportunity buy. Jadi makanya kalau saya sering bilang kan, saya nggak peduli ini mau orang mau buy mau sell, saya nggak peduli. Meskipun trennya turun, saya bisa nge-buy, saya bisa nge-sell ya. Caranya gini, saya nggak mau pusing. Saya tinggal ngeliat sini ada opportunity nggak, tinggal masuk. Min, saya lama nunggunya nggak sabaran. Ya udah order limit aja, nggak usah pusing.
Saya males turun. Min, atau saya mau resiko lebih rendah, Min. Ini bagi 3 nih. Ini kan area supply demand nih, ya. Ini area supply demand ya. Ingat yang tadi tuh high risk bagi 3. Mid risk, low risk. Itu untuk SL ya? Bukan SL, ini area entry. Area entry, high risk, low risk. Kalau lu mau SL lebih tipis lagi ya gampang juga bisa. Kamu tinggal pasang ini. Kalian mau SL di sini, kecilin, bisa di sini. Di sini. Artinya kalau masuk area mid risk kalian kena SL, tapi kalau high risk langsung mantul. Kalau saya sih ini ya males ya, mendingan dipantau-pantau ya. Kalau misalkan saya langsung di sini gitu. Ini kebetulan nih harga pas kena kan. Jadi kita targetnya mana cuy ya? Targetnya sini doang. Pendek. Tapi sisanya nanti close parsial bonus. Ingat rumus Berarti kalau money masuk management bawah live sesi SL di 1. mana, Minjul? Kenapa? Kalau masuk di bawah SL di mana? SL di sini berarti. Bagi 3 aja karena setting Fibo bisa bikin rasio. Berarti SL di sini pendek banget. Ini dalam dunia trading SL segini tuh seipit loh. Kalau yang tadi dibilang Minjul SL-nya itu 3 candle tadi gimana Minjul? 3 candle SL. Oh yang tadi yang di daily. Oh itu enggak, maksudnya SL 3 candle itu khusus untuk time frame daily aja atau bisa semua time frame selalu begitu? SL 3 itu. Multi time frame tadi. Gue bingung maksudnya gimana? Tadi kan itu sempat ini yang 3 candle ini. Yang tadi SL-nya kan kecilin time frame. Ya, kecilin time frame. Kalau kalian orang yang kerja, males nih, sibuk, langsung ini aja 1 candle tarik begini. Kan 3 candle. Ini kan udah ketahuan supply. SL kan lebar. Saya mau lebih kecilin lagi, Min. Breakdown lower time frame. Saya tandain ya. Ini 3 candle ya. Ini supply. Tandain. Di H4 ada apa? Ketemu nggak supply? Ketemu lagi nggak di dalam? Ketemu lagi ya dengan tekniknya sama ya. Kalau ntar sering latihan, kalau aku kan udah biasa nih, jadi tanpa garis manual udah kelihatan kasat mata gitu. Cuma nanti kalian pakai garis traktor ya buat terbiasa. Ini udah ke-trigger di sini nih, udah invalid. Ya intinya begini di sini ini udah invalid tapi ada ke-trigger lanjutan kedua di sini nih transferan. Ini masih fresh nggak? Ke-trigger sih, tapi kalau ini bereaksi ini jadi double top. Begini. Dapat nggak? SL-nya kalau mau kecilin, kalau sini sampai M1 juga nggak masalah. Berarti kan SL kamu lebih irit di sini nih. Tadinya SL kamu di sini, daily jadi di sini. Intinya berarti SL-nya itu kan di swing berikutnya ya? Bisa, ada banyak cara. Bisa pakai swing berikutnya di sini, pakai ATR, VWAP juga bisa. Misalkan di sini. Di sini, berarti di sini juga bisa pakai VWAP atau pakai ATR, nggak masalah. Yang jelas Fibo ini saya tarik, ini rumusnya saya nggak bikin pakai feeling atau asal-asalan, cuma saya udah ukur. Kamu lihat ya sama VWAP saya, mirip-mirip nggak rasionya, areanya? Halo? Mirip-mirip nggak sama area swing high saya sebelumnya? Mau pakai ATR juga mirip-mirip, mau pakai Bollinger Band juga sama. Bukan Bollinger Band, regression linear. Mirip-mirip karena ini semua ini untuk mempermudah biar cepat. Saya kan suka scalping M1 ya. Nah saya pakai sang rumusnya ini. Ya sisanya adalah tinggal disiplin money management. Pasang rumusnya kemarin aku pakai rumus pemula ya 1 1 2 2 4. Sebenarnya kalau aku udah nggak pakai rumus ini. Tapi kalau mau pakai rumus ini nggak apa-apa. Disiplin, ikutin 1 1. Kalau udah TP mulai lagi 1. Kalau SL mulai lagi 1. SL lagi 2 kali. Lu strike nih, lu SL pasang 2. RR minimal 1:1 atau 1,5. Paling sering kena itu 1:1,5. 1:1 ini kamu uji mental juga karena ntar kurva awal kamu begini. Numbuhnya pelan-pelan. Berat. Saran saya rekomend 1:1,5 sama 1:2 minimal. Gak usah takut, RR-nya pendek. Kalau kamu narik Fibo kan mainnya rasio. Kalau demand kamu tebel, panjang, kamu pasang rasionya SL gini, ini 1:2-nya gede banget loh untungnya.
segini. Bener nggak? Jangan lupa yang sesi 1 kemarin kita bisa kecilin lagi kalau misalkan dia ini turun segala macam, dibentuk swing baru. Geser lah SL kamu lah, trading plus ini kok nggak bisa sih. Ini kamu geser lah SL kamu adjust lagi, TP-nya kamu adjust lagi, pindahin ke sini. Oh, SL kamu menipis. TP kamu dapat nggak? Udah dicatat belum di buku? Sisanya praktek. Cuma kalau kalian lihat doang gini, Pak, di demo dulu aja minimal, itu nggak akan jalan. Besok lupa lagi bahas yang sama, Bos. Saya lupa. Kalian udah coba belum yang akun 1000 USDT demo set yang saya bilang 2 hari yang lalu? Udah ada praktek belum? Yang ikut sesi 1 siapa? Aku baru ada kesempatan ini Minjul. Sesi Nggak 1 apa-apa, nggak ada mainin ya. Ini penting loh, ini penting. Saya buktikan ya, saya kan kemarin ada janji komitmen. Saya nggak cuma nyuruh tapi saya akan lakukan yang sama. Saya buat akun 1000. Ingat nggak yang sesi 1? Ini saya sempat SL 3 kali. Akun demo Waktu ya. itu udah minus D40 ya atau berapa, ingat nggak? Live sesi 1. 940 TP sempat 2 kali. Saya ikutin rumus saya sistemnya. Nah ini saya nggak riset ya, saya buka buat bukti. Tuh akun saya udah bertambah 68. Kemarin paling sempat minus. Jadi saya nggak omong doang dan saya buktikan gitu, sama-sama gitu. Halo? Iya ya. Laksanakan, kalau kalian gak laksanakan selamanya stagnan. Kursus sana, kursus sini, gitu-gitu aja. Praktek Minjul. Akun demo ya Minjul ya? Demo, wajib demo. Saya kasih ini kan bootcamp. Ini tradingnya yang berbayar gratis. Saya aja nggak pernah pakai trading view bayar. Ini gratis kok. Kita buktikan ya. Nanti kalau lupa segala macam sering-sering ikut live. Nanti lama-lama kalian bisa sering-sering praktek. Nah contoh udah kena TP. Kita nggak ada yang tahu market ke depan mana, yang penting ikutin dulu aja. Saya nggak mau kayak tukang ini loh. Tukang mentor yang jualan segala macam. Kalau teori ini jago, market udah jadi jago. Teman gak ada bukti live trade-nya. Aku selalu buktiin gitu. Buktiin lulus berapa. Yang sesi 1 kan kemarin ada yang ikut nggak? Lulus 3 kali loh, berturut-turut loh. Berturut-turut. Kamu ikut ya? Ikut saya nggak, tapi kemarin baru sempat 7 kali eksekusi. Itu lulusnya 2 kali. Lulusnya 2 kali, mantap, ya. Bagus. Ini baru awal ya, nanti ada lose track bisa berkali-kali. Pengalaman aku ya, link busuk itu entah gue nggak aman di kembang atau apa ya, 9 kali gue kena SL, pernah gue itu. Itu jangan paksa lagi. Waktu itu saya kan win rate saya udah tes, saya tahu probabilitas saya berapa. Saya kena lose 9 kali, saya stop. Trading lagi lanjut besok. Karena kalau saya paksain, habis duit saya mungkin kebakar. Nah contoh nih. Rumus Pibonya tadi udah di ini ya, Minjul. Saya soalnya rekam layar juga nih. Mau nyamain ininya. Ntar aku kasih ini kok. Ini. Padahal di free banyak yang minta sering ya. Ini udah jarang live di ini sih. Ini kamu bisa tambahin riset 0,5 lebih pendek. Ini aku mempermudah kalian aja langsung pakai 1, 0 loncat. Kalau kalian perhatiin Fibo aku berubah kan. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya gini doang rumusnya. Yang wajib tuh rumus ini doang. Nanti kalian ubah settingnya di gini nih. Udah di ini. Nanti kan rumus ini kan rumusnya di sini kan nggak ada tulisan. Kalian tambahin tulisan di sini. Add text. Misalkan high risk entry. Nah, kalau udah nanti kalian klik 2 kali aja di sini. Klik sekali juga kelihatan ada add text. Nanti kalau udah kalian save. Save di sini nih. Di save template. Nah, contoh nih kayak saya udah save salah satunya ya. Langsung muncul. Kan enak dilihat. Contoh koin atau token apa lagi yang mau dipraktek buat bukti. Nah ini hype masih. Ini kan demand, ini supply, ya kan udah nyampe target. Pertanyaan saya udah boleh jual belum di sini?
Boleh. Boleh. Hah? Belum close candle Bambang. Ini range. Oh. Ini close belum? Waduh, gak disiplin spaghetti gue. Ini pakai Saya lihat feeling yang 1 semua. menit tadi. Kalau agresif boleh. Di sini udah close nih, yang kedua nih langsung sell aja di sini. Tapi kalau yang apa namanya? Kalau kalau yang main aman, konservatif, dia harus tunggu 1 swing. Iya. Kelemahannya kalau agresif kalau agresif kelemahannya adalah ketika dia close candle langsung naik ini buyer berubah berkhianat, SL udah. Cuma kelebihan adalah RR kalian lebih lebar, SL kalian lebih pendek. Kedua, pasti kejemput kebanyakan dibanding yang nunggu swing yang ini. Dapat ya? Nih, ini contoh nih langsung praktek, biar praktek ya. Ini moga-moga aku ngarapin SL. Anggaplah tadi ini TP 1, ini SL 1. Saya pakai risk tadi 1, 2, 2, 4 rumusnya. Berarti ini kan 1. Bener gak? Gak ada yang nanya yang ikut live 1. Session 1. 1124 apaan sih Min? Mau nanya itu. Ini rumus wajib. 1%. Ya, 1%, 2%, 4%. Total sebenarnya bukan 1% loh, lebih kecil dari itu loh, bukan 1% loh. 1% dari 1.000 kan, Min? 1% dari 1.000 kan 10. Ini $1 pakai rasio. Berarti ini risknya gini, hitungan risknya ya. Ini SL ya, BEP nih, anggap BEP ini win rate 1:1, let's say. Kita benerin. Nah, udah saya cari buy di sini nih. Sambil nunggu ya, biarin SL TP. Nah, ini 1.000. Kalian punya 1.000 let's say. Kalian entry per risk 1%. $1,000 ya? 1% 10 lah, Bambang. 1.000. Oh, 10 ya. Bukannya dulu itu 1%-nya itu kan 10, tapi entry-nya dibagi strategi 1, 2, 4 gitu kan? Itu juga boleh, cuman ini biar aman loh, biar kalian nggak kena yang penting aku latih kalian trade for living konsisten dulu. Nanti kalau udah pede win rate kalian udah tahu ini, baru ini ubah rumusnya. Siap. Jadi rumusnya ini yang mengurangi resiko kalian loh. Ini dari 1% kalian pecah lagi. Entry SL $1, $2, $2, $4. Ini kalau ditambah totalnya berapa? 10, benar nggak? 10. Benar 10. Ini baru kena risk 1%. Bayangkan kalau kalian 1% aja udah pecah berapa kali kemungkinan tuh? 5 kemungkinan masih SL 5 kali, berarti kalian belum layak trade for living. Paham ya? Saya ngomong pedes apa adanya. Iya. Ini rumusnya. Kalau kalian ini udah bisa konsisten 1 bulan aja saya minta, gak usah jauh-jauh, gak usah 3 bulan. 1 bulan minimal 100 transaksi dengan disiplin cara saya tadi. Kalau udah benar baru naikin risknya. Ini udah ngurangin resiko banget loh, kebangetan loh. Ini kalau di bisa nggak banget, kalau nggak bisa pakai tadi. Ini kalau masih nggak bisa, antara dua, entah kalian malas, atau saya yang salah dalam ajarnya gitu, nge-share-nya. Karena dari sisi matematika pun, ini untuk MC hampir impossible, kecil sekali probability-nya untuk MC. Kalian lempar koin aja lah, kepala ekor. Masa iya kalian pecah 5 berapa? Kalian punya kesempatan itu 500 kali entry loh. Masa 500 SL semua? Kalian seapes-apesnya lempar koin kepala sama ekor aja. Kadang muncul kepala, muncul ekor. Nggak mungkin kan kalian lempar koin 500 ekor semua, 500. Ekor semua. Matematikanya udah menentang hukum alam ini namanya. Ada pertanyaan nggak sesinya? Ada, Min. Oke, lanjut. Masih nggak gitu paham yang maksudnya Minjul kan, kalau kita anggap awal modalnya 1.000, terus berarti kita main pertama kali itu cuma 1% ya, Min. Berarti kasarnya kan kita 10 USD kan. Nah, terus waktu kita masuk itu berarti kita pecah lagi tuh 10 USD jadi 1, 2, 4 gitu ya. Iya, aku bukain Excel ya, kita pakai Excel ya. Biar kalian hitungnya gampang. Jadi kita pakai rasio biar lebih gampang. Jadi nggak harus 1.000.
Ntar aku tutup stop presenting, aku share ke biar kalian mempermudah kalian loh. Excel. Saya buka Excel tadi barusan. Salah ya? Bener nggak? Benar. Sorry. Bener nggak aku bukanya? Excel bukan? Bukan, Min, bukan. Sorry, salah. Excel, mana sih Excel? Anjir, ada yang apa tuh? Buang ini. Excel gua nggak muncul ya? Bentar. Nah, udah. Ini harus di refresh ya kalau pakai Gomit ya, udah masuk ya. Kelihatan Excel ya. Saya menggunakan 1000%, let's say. Kita main-main matematika ya. 1000%. Saya risk 1%. Udah lama gak pakai Excel gua. 1%. Padahal accounting ya. Ini gak pakai Excel. Budgeting sama pajak gak pakai Excel. 1000 kali 1%. Kalian dapat berapa? 10 USDT. Ini USDT. Oke, dapat USDT. Kalian breakdown. Jadi 1, 2, 4. Kali harus 10. Ini saya hide biar kelihatan. Totalnya 10 ya. Kalau di totalin sama dengan sum with ini 10. Otomatis kalian menggunakan rasionya berapa? 1 bagi 10 ini dikunci pakai string. String sih lupa gue bagi ini Dolar Minjul. Iya, stringnya dolar. Betul, 4 kali 100 ya, berarti persentase ya, nggak usah langsung diginiin 100. Gue lupa. Ini harusnya ini dolar lagi. Total harus sama dengan 1 rasionya, betul. Berarti ini di persentase. Ini rumusnya begini buat semuanya. Yang $100 kalian cuman boleh masukin berarti 100 ngaco ini. Ini kan 10%, ini kan dapat rumusnya 10%, udah nih 10. Berarti kalau kalian mau pakai $100 artinya kalian harus cukup adjust di sini nih, 100 ini dirubah, ini rumus harus dari sini 1%. Kalau $100 artinya berapa? Ini kan 1. Betul. 1 bagi ini. Kok ini bagi ini 100 sih? 1 bagi 1 100. Oh, ininya dirubah, Bambang. Gue yang ngaco, gue yang salah. Ini harus di ini dulu. Sorry, gue yang salah. ini. Ini harus dikunci dulu. Kontrol pas. Dikontrol copy. Ini baru babak ke-1. Salin, paste spesial. Tempel spesial nih rumus ini. Gue bingung bahasa Indonesia. Pakai apa sih? Oke, udah mati. Nah, udah gini rumusnya. Udah dapat ya rumusnya ya. Ini USDT gue buang, ini persentase alokasi. Ini gue cut, taruh sini. Berarti kalau gue mau pakai ini berarti adalah kan rumusnya begini. Ini halo? Sama dengan halo, Bray? Ini kali ini dong. Betul nggak? Ini dolar. Total harus 10 kan. Ini kurang ini kontrolnya harus 0. Kalau enggak berarti ada yang salah sama rumus kita. Nah, berarti kalau kita taruhnya $100, kita entry 0, ini. Paham ya? Kalau kita cuma punya $500, kita rumusnya ini. SL-nya per risk 0,50 112 5. Bingung nggak maksudnya? Iya, masih ini Bingung. Rumusnya begini. Ini taruh di trading view ya. Pasang USD Trees ya. Kalian mau depo berapa? $100 aja dulu Minjul. 100. Oke, 100 ya. Artinya kalian 100 kalau 1%, lu 1% nggak? $1 nggak? Ya. Nah, $1 ini pecah lagi ke 5.
Berarti per entry SL kalau kena SL 0,10. Entry lagi kedua 0,10 SL. Entry ketiga naikin 0,2. Kena SL lagi 0,2. Kena SL lagi 0,4. Kalau ini udah kena SL semua, balik lagi ke sini atas. RR minimal 1/2 wajib. Gitu aja lah biar aman. Berarti nunggu kena SL minjul, bukan layering, bukan. Layering boleh, terserah kalian. Yang penting totalnya nggak boleh yang keluar dari. Misalkan saya langsung entry nih 1 sih jadi waktu sih. Nih, misalkan saya entry ini bikin gampang 1000 ya. Biar bulat angkanya. Saya entry di BTC $1. Saya entry lagi di ETH $1, XRP $1, PP $1, Doge $1, terserah mau buy mau sell segala macam. Nah, ketika saya kena SL ya. Ketika ini entry lagi di kena ketika gue TP, ini kan TP katakan ini TP, gue entry lagi $1. Kalau SL gue entry lagi $1. Nah, ini katakanlah nih SL 2 kali nih. Khusus untuk BTC, berarti saya entry-nya 2. Yang lain masih 1 kan ini lolos. Nangkep ya? Bingung nggak? Paham sih minjul. Paham ya? Itu 1% entry dalam 1 hari atau gimana? Oh enggak, ini sekali entry. Sekali transaksi. Iya sih, kurang baik apa lagi nih? Karena kita baru belajar 1% 1 kali transaksi, saya pecah jadi 5 transaksi. Satu transaksi itu kan terpecah jadi 5 kan minjul. Nah, iya, betul. Misalkan main scoutingan tuh 5 menit sudah habis semua. Boleh entry lagi. Alternatif gas fee minjul. Kenapa? Enggak kok. Selama kamu 1/2. Tunggu. Kok ini gue nggak bisa ini ya. 1/2 ya. Kalau kamu udah profit $1, gas fee-nya nggak mungkin di atas $1. Kan gas fee itu hitungannya 0,02 sampai 0,5%, 0,02. Tapi kalau SL kena gas fee juga kan minjul? Kena SL kena gas fee. Kan kamu pakai 1/2 nih. 1/2 minimal. Kalau emangnya kamu kena SL gas fee, misalkan kamu dapat nih $2. Berarti kena gas fee berapa? 0,02 ya kalau profit ya? Iya. 0, peganglah kita buletin 0,05. Kalian SL 1. 2 kali 0,05 berapa? 0,1 ya. Artinya kalian harus SL, berarti ini gede loh 0,05 padahal 0,02. Berarti kalau misalkan ini kali ini 0,05. Kalian harus SL 2 kali baru kekuras 0,1. Nangkep ya? Kalian SL 4 kali baru kekuras 0,02. Sedangkan kalian sekali TP $2. Masih ketutup nggak? Masih. Ada pertanyaan nggak? Soalnya aku praktekin gitu nggak pernah minus. Tapi bener sih banyaknya transaksi kasih makan exchange, itu yang nyebelinnya. Soalnya saya ngerasa ketipu nih di akun OKX saya. Ada dapat rebate, tahu nggak rebate? Rebate, kalau kamu banyak transaksi dikasih bonus. Kayak pengembalian gitu ya? Iya, saya senang tuh. Cashback. Ya, saya senang tuh, saya entry banyak. Iseng-iseng suatu hari saya ngecek di history. Anjay, fee gua sama rebate gua. Fee gua fee gua $3.600-an. Rebate gue yang dapet gak nyampe gope. Jauh di bawah itu, belum lagi plus yang profit segala macam. Itu baru gas fee tuh minjulnya, cuannya berapa tuh? Enggak, gua enggak, cuannya enggak gede-gede, pendek-pendek gitu. Kecil-kecil nanti. Di sinilah gue ngerasa gue kasih makan exchange, rugi gue. Jadi mana yang lain gitu. Ya. Jadi 4 kali SL tertutup dengan 1 kali TP ya minjul ya? Iya, 5 bahkan. Jauh. Ini kalau pakai hitungan gas fee ya, kamu profit 2 aja.
ini nih, saya hitungin buat kamu ya. 4 0,05. kali, 5 kali baru belum sampai 1. Iya. 4 kali, 5 kali pun belum sampai 1. Kecuali gas fee-nya gede nih, exchange kamu. Setengahnya 0,5. Itu ngerampok namanya. Gak ada exchange yang mau ya, gak ada orang yang mau depo di situ. Tapi ini baru gas fee ya, belum termasuk yang lain-lain ya. Tapi kalau kamu yang termasuk yang lain-lain, katakanlah 0,05 lah, belum kali leverage. Makanya kalau kalian transaksinya nggak banyak, duit kalian 1.000, kalian leverage 10 aja pengalaman saya, itu tergantung token ya, nilai kontrak ya. Saya bisa open layer sampai 20 transaksi, masih cukup dana, nggak fun, nggak investment fun, nggak. Kecuali saya 100. Kalau saya cuma depo 50 sampai 100, kadang saya butuh naikin leverage 50, kadang 25. Itu pun saya masih bisa buka 20, 30, 40 transaksi, masih banyak. Nah, lagi pula kita kan pakai USDT risk, kunci di sini. Mau leverage rata kanan, margin rata kanan nggak ngefek, udah dikunci di sini. Kalau nggak percaya, udah ada yang trade real belum? Leverage rata kananin, pakai cara saya yang kemarin. Margin rata kananin, pasangin deh stop loss-nya di sini. Kecil-kecil dulu aja $1. Margin atau leverage pokoknya di rata kananin. Kena SL segini ya mau kelihatan leverage gede, segitu-segitu juga dapatnya. Rugi juga segitu Ya juga. betul, saya udah coba, Min. Udah coba bener ya. Paling buat screenshot ya, buat ajang pamer ya, screenshot kalau 125 kali. Aturannya profit cuma 10%. Di screenshot kan kelihatannya 1000%, anjay. Master kan duitnya dapat gitu. Itu trik aku suka buat flexing, buat karena tugas community manager ya. Padahal duitnya Iya, cuma dapat $3, tapi udah kayak 3000%, 50%. katanya malah 3000%. Udah gede banget. Ada pertanyaan nggak? Ini tugas PR-nya. Ini saya juga udah buktikan ya, saya nggak asal ngomong. Mau kalian entry di supply demand doang, kalian nggak ngerti teknikal. Dengan angka ini, dengan RR yang stabil, disiplin ini, harusnya kalian tetap profit. Paling win rate kalian lebih turun aja. Tetap profit. Kalau kalian pakai strategi MM yang di sini, ini kasih kesempatan 100 bagi 5, 500 kali kesempatan lo baru MC lo. Masih MC juga. Ada 2 solusi buat kalian, mandi kembang atau pensiun trading, jualan aja, jangan trading gitu. Ya. Ini berarti manusia tersial di dunia gitu kan. Istilahnya kalian lempar koin, ekor mulu 500 kali, apakah mungkin gitu kan. Nah, kalian nggak nanya, kalau pakai cara gini profitnya paling gede berapa, Min? Ingat, konsep di investasi. High risk, high return. High risk, high return. Otomatis kalau kalian cuma kalau kalian rajin itu bisa sih akumulasin grow ya. Cuma kalau total kalian meresikokan 5% sampai 10%, kalian akan cuma dapat 10%. Kalau kalian siap resiko cuma 5%, artinya kalian cuma dapat 5%. Rumusnya gitu. Kalau kalian mau all in, mau cuan 100%, 200%, artinya modal kalian harus 100% MC risikonya. Kalau saya lebih pilih 5 sampai 10%. Maksimal 30 kalau saya rumus saya. Akun pribadi saya cuman maksimal 30. Kalau akun orang yang funding itu maksimal 5%. Karena akun saya kecil. Kalau akun yang funding kan itu gede-gede banget gitu. Nah, kalau kenapa wajib 30%? Kalau lebih dari 30% itu buat recovery ke BEP aja saya butuh effort. Psikologi saya kena. Iya. Minjul, mau nanya Minjul. Ya. 30, maksudnya 30 itu apa? 30 apa? 30% dari balance. Lupa aku ngomong. Bukan Jadi dari misalkan entry ya. Minjul ada uang dingin 1 juta, berarti 30 itu cuma 300.000 gitu ya? Iya, saya lose cuma boleh maksimal 300. Lebih dari itu, saya ada 2 alternatif. Saya injek tambah dana 300 lagi atau 700 sampai dengan selesai. Karena dengan sistem yang sama, dengan MM yang di atas ini sama, saya kalau udah lose 300, katakan saya lose 300 ini 30 kali entry SL. Dengan rumus yang sama ini, ya saya harus minimal 30 kali TP loh. Itu kenapa saya bilang kena mental. Recovery-nya nggak mudah, butuh waktu.
Beda sama cerita kalian all in balas dendam. Kalian udah rugi 30% dengan sistem ini. Kalau gitu gue naikin risk gue lah sekali entry 2% sekalian. Bener, cepet recovery. Gak nyampe seminggu macamnya. Jangan lupakan. Otomatis resiko kalian bertambah. Peluru yang kalian gunakan makin besar. Makin besar kemungkinan MC. Selama ini lingkaran setannya begitu trading. Trading portofolio bagus tumbuh-tumbuh. Bulan ketiga MC gitu. Kenapa? Iya. Betul tuh. Ini semua nggak akan guna kalau nggak dipraktekin. Wajib praktekin bootcamp. Minimal kita kembali lagi ke akun demo. Akun demo yang di TradingView ya, Minjul? Atau iya di TradingView Paper trading. Paper trading. Paper trading ya, paper trading, TradingView, paper trading. Iya, begitu, betul. Ini sesi 1 nggak ada ininya sih ya. Sesi 1 aku lengkap ada jelasin MM-nya gimana, adjust money management-nya gimana gitu. Capek ini ngulang-ulang ininya gitu. Minjul nggak ada rencana buat apa Copy bikin trade. kayak recording sendiri untuk yang record. sesi 1 apa buat silabus more apa? Ada, ini aku coba nih, data coba gitu. record sendiri pakai Steam Map, cuman nggak tahu hasilnya bagus atau enggak gitu. Mungkin ada yang Jadi sesi 1 record kali. Tadi ada yang record teman kita. Tadi aku nggak Yang sesi 1 mungkin Win. Dan Iya. aku share di grup. Ya thank you ya, thank you banget. Untung ada yang record. Sama tuh kayak diskusi umum suka ada yang record. Aku terima kasih banget loh kalau ada yang record tuh ngerasa dihargai banget loh gitu. Ngerasa ilmu tuh aku paling suka orang yang hargai ilmu gitu. Nah jadi gini kalau teknik yang adjust SLTP misalkan gini nih. Ada banyak cara. Misalkan kamu di sini, SL di sini, TP di sini. Ketika kamu udah profit di sini, kamu geser SL kamu ke sini. Minimal rugi nggak dalam. Tapi ketika udah sampai 1:1, geser SL ke sini. Kenapa nggak boleh pakai feeling, nggak boleh terdekat? Harga kan volatilitas, ngambil bid order, ask order volatility. Ntar suka kecium, sayang. Nanti kalau kamu mau kecilin SL kamu lagi gimana? Ketika dia ada satu swing di sini, kecilin lagi SL kamu gini. Bikin ini baru. Yang area SL kamu geser ke sini, TP kamu ke sini. Mainin itu deh, itu yang bikin saya selamat di M1. Contoh. Tapi kelemahannya nggak enaknya pantau ya, kamu pantau. Masa kamu jualan dagang nggak mau dipantau sih gitu kan? Nih contoh, misalkan nih kalau saya yang pakai set and forget pakai cara tadi, ini kan tadi win, lose, ini kedua open order buy lagi kan tadi kan, nangkep ya tadi kan order buy lagi ya sebelum itu ya. Nah, andai kan kalau saya pakai strategi itu, mungkin saya udah TP di sini nih 1,5 doang, setengah. Pusing nggak usah pusing. Atau saya geser ketika ada satu swing. Ini kan belum ada satu swing. Ketika ada satu swing saya geser pasti SLTP saya begini. Itu cara pertama. Cara kedua mungkin ketika sampai sini aja 0,5. Saya depo, saya katakan udah profit $2. Saya tutup $1,8 profitnya. Sisain 0,2. Biarin balik ke SL atau TP. Gitu triknya. Ada pertanyaan nggak? Jelas Minjul. Kenapa? Minjul mau nanya yang untuk aturan yang tadi itu Minjul yang 1, 1, 2, 2, 4 itu berlaku kalau kita kena SL apa kalau misalnya nih kita masuk pertama 1 terus kita udah TP nih masuk kedua itu tetap reset satu lagi. Reset satu lagi. Iya. Berarti aturan 1, 1, 2, 2, 4 tuh hanya berlaku kalau kita sampai kena SL gitu ya? Iya, kena SL, betul. Ini aku mau coret-coret nggak ada garis hitam ini dia. Jadi gini, 1, 2, tulisan gue hancur banget ya. Ini di notepad ya. Tapi di dunia real juga hancur sih tulisan gue sih. kayak gini. Ketika kamu hit SL, kamu open satu lagi, $1. SL lagi baru timpa 2. Tapi kalau kamu udah profit nih $1, reset 1. Nangkep ya. Kalau kamu udah profit nih, ini kan akhirnya tadi SL 1, 2. Kamu udah profit nih $4, balik lagi ke 1. Jangan habisin profit $4 timpa ke ini. Kalau benar memang jackpot. Kalau gagal angus gosong di sini semua. Gosong hilang profitnya. Nah, terus kalau misalkan nih kita sampai angka 4 SL semua, kita balik lebih ke 1. baik berhenti atau kita balik ke 1? Balik ke 1. Mau berhenti juga nggak apa-apa. Karena ini asumsinya kalau udah kena SL semua 5 kali, kamu cuma kena risk 1%. Daripada kamu 1% 1 kali entry. Kan selama ini 1% 1 kali entry, bener nggak? Mm-mm. Halo? Betul. Iya betul.
1% 1 kali entry. Kalau kamu ini salah, hilang semua. Tapi kalau kamu ini udah 1 kali entry dikasih pecah kesempatan 5 kali. Sebusuk-busuknya lu trading masih bisa profit lah. Sebego-begonya kita gitu. Nangkep ya, paham ya? Seapes-apesnya lah, seapes kita masih profit dong, nggak mungkin ini kita ini. Nah, biar naikin cuannya gimana? Ini kan ininya kecil-kecil banget nih, Min. Mainin RR gede, mainin intraday. Saya sering. Kalian lihat kan di scalping testimoni saya, kalian lihat kadang ada yang profit 1000%, ada yang 200, 300. Itu sebenarnya dana kecil, uangnya udah receh. Tapi ketika yang loss udah, tapi kalau yang arahnya bener saya biarin aja bodo amat. Karena dananya receh. Jangan remehin receh-receh itu kekumpul lumayan. Gede, bengkak lama-lama. Rata-rata di altcoin itu saya bisa hold 2-3 hari. Biasanya kalau hari keempat atau kelima dia ada retracement. Retracement daily kan gede tuh lumayan. Kalau balik ke SL udah, tapi kalau saya lagi beruntung nih, tren masih arah, habis retest gede, bisa lanjut bisa seminggu, 2 minggu. Jadi ini triknya buat nyelamatin kamu nih. Sebodoh-bodohnya saya trading ya, dengan risk 1%, saya akan lebih selamat pakai cara yang ini. Nangkep ya? Kadang-kadang saya contoh nih kayak minggu kemarin, saya apes nih. Contoh kayak 2 minggu yang lalu berarti. Saya apes, saya lose berturut-turut, saya sampai curhat ke Minmoy. Untung saya pecah-pecah. Coba saya risk 1%, gagal langsung timpa 2%. Gagal lagi 2%, gagal lagi 5%. Itu mungkin risk saya udah gede banget. Saya recovery kena mental. Nangkep ya? Karena saya main pecah-pecah gini, ini saya cukup seminggu lebih udah BEP. Kenapa? Karena mental saya kejaga. Sebodoh-bodohnya saya trading, nggak ngerti sebego-begonya saya trading, saya masih selamat karena mainnya probability, kemungkinan entry-nya banyak. Karena logikanya harga nggak naik ya turun. Sisa sideways kan belum kena SL. Kecuali kena SL dikit ya. Kena SL dikit oke. Logikanya harga nggak naik turun. Masa iya kita udah dipecah 5 kali, risk 1% lagi 5 kali, masih buy sell doang masih nggak ada yang menang. Kedua, kalau kamu kan buy risk 1%, 1% pecah tuh, pecah 5. Ini kena semua SL, kamu timpa lagi yang 1%. Kalau saya udah taraf bandel ya, tapi jangan ikutin saya, kecuali udah mulai percaya diri. Saya begini, risk 1%, risk 1%, risk 2% langsung. Itu pun pakai dana pribadi. Kalau yang dana orang, aku ada kelola berapa ini ya, ada dana orang ya. Kalau dana orang, saya belum kuat secara mental, jujur aja. Saya kalau kenal orangnya, biarin minta saya kelola dana, saya nggak siap. Tapi akun sendiri saya berani. Beda sama akun funding. Kalau funding saya bodo amat berani. PT nggak kenal, nggak person to person. Jadi dari sini kamu dapat sesuatu nggak? Yang nyebabin jago tuh, sebenarnya gak ada yang jago, gak ada yang benar. Mentalitas nomor 1. Mental nomor 1. Sisanya baru psikologi, strategi, dan lain-lain. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Yang tadi yang nanya beli 1% gimana? Kira-kira menjawab nggak? Yang tadi nanya. Nah kalau kamu ragu nih yang itu, kamu simulasi dulu aja di Excel atau nggak di demo di paper trading. Jangan di real langsung ya. Halo? Ingat, bener sih, Min. Kenapa? Nggak, strateginya bener. Karena tadi siang kan hari ini saya coba ya. Loss 1%-nya itu kayaknya ada loss-nya ada 4-5 kali. Terakhir sesudah dikasih insight yang high, baru saya kan masukin yang gede itu 5% tuh margin. Balik tuh semua. Berarti kamu dapatnya sesuatunya, dapat pelajarannya apa? Matematika kan? Nomor 1 kan? Matematika. Jadi nggak usah pakai emosi lagi gitu. Iya. Bukan soal sinyal kita, teknikal kita, bukan soal itu. Kembali ke yang tadi saya yang saya bilang nih. We waste so much time on this technical analysis. Yang paling penting aku boldable nih. I don't care if I'm right or wrong. Kan ini nih, kata-kata saya barbar banget nih. Saya nggak peduli lu udah belajar berapa lama, lu tahu trading dari siapa, lu punya mentor andalan siapa, gue nggak peduli itu gitu.
Jadi aku nggak cuman omdong, karena yang aku share ini saya pakai gitu. Dan kemarin di sesi 1 kan kalian ada lihat itu juga kan WinRate saya ada kan ya, ada share ya, contoh ya kemarin ya, portofolio saya buat contoh. Kan ada yang paling busuk-busuknya WinRate saya gede nggak? Enggak, kecil. Tapi matematika nolong saya gitu. Iya, ada lagi yang mau tanya? Min, boleh nanya nggak lagi Ya. itu? Saya agak bingung waktu Minjul membahas itu ada kata fraktal in rank itu maksudnya apa ya? Oke, fraktal tuh begini, kalau fraktal kamu ngelihat harga di time frame besar naik begini. Nah, di time frame kecil kamu ada ngelihat kecil-kecil gini kan? Iya. Ini sebenarnya permainan satu kesatuan, dia bentuk pola yang sama sebenarnya. Nah, contoh, saya buka time frame H1 di sini demand. Ya kan? Di sini demand. Logikanya saya mau tunggu H1, saya nggak langsung masuk ke demand. Saya tunggu H1 nggak bentuk pola gagal bentuk lower low, let's say. Ini nggak tembus ke bawah sini saya baru masuk. Nah, H1 ini ngebentuk satu kesatuan langsung sama H4, confluence. H1 sama H4. Ingat materi sesi 1. Artinya nanti di dalam time frame besar, time frame kecil akan merujuk kepada harga yang sama begini. Dan fraktal itu paling ribet ya, jujur ya, paling susah fraktal. Ini karena logikanya, tapi konsep dasarnya begini sama. Nah, yang kedua yang tadi saya maksud fraktal itu adalah indikator fraktal yang permudah kamu. Contoh, buat latihan fraktal sama apa? FVG ya kemarin ya, sesi 1 ya. Iya, Fraktalnya standar-standar aja, nggak usah aneh-aneh. Nih. Aku pakai praktek ya. Ini masih in rank nggak? In rank tuh maksudnya gini. In rank itu adalah kita ambil high low. Candle sebelumnya. Ya kan? Nah, candle berikutnya harus nge-break high low ini. Kalau belum nge-break ini masih in rank. Buyer sama seller belum kelihatan mana yang menang. Minimal kita bisa ambil early nggak? Bisa. Meskipun ini masih in rank, kita ngelihat kan seller nge-push kan. Berarti ada kemungkinan. Nah, disinilah kita spekulan. Kita entry boleh, cuman lebih spekulasi. Tapi sekali dapat RR gede. Ingat high risk, high return. Kalau yang buat yang orang yang mentalnya cari aman, yang penting biasanya ya, kalau yang dananya udah gede, tradingnya mainnya aman. Ya, kalau yang kecil masih barbar. Kalau udah mainnya ratusan juta sampai miliaran, dia mainnya aman, kecil banget. Dia pasti mainnya juga strateginya begini. Saya nunggu ini break, ini kan di break nih, in ranknya di break nih, retrace baru masuk, begini. Dapat nggak bayangan? Kalau agresif langsung dapat, retrace baru masuk. Tapi kalau yang konservatif, gue mendingan segini baru masuk. Tapi gue aman, dana gue selamat. Karena kalau yang in rank, belum kelihatan buyer atau seller mendominasi berapa persen. Masih spekulasi di sini. Artinya loss kita akan lebih besar. Nah, ini fraktal. Fraktal ini bisa dipakai buat bantu kalian nge-marking. Kelihatan ya? Ngejawab nggak? Bingung nggak? Berarti simpelnya kalau yang Minjul bahas untuk in rank itu berarti buyer sama seller belum kelihatan siapa menang, berarti kayak masih rata gitu ya? Iya, konsepnya gini sederhananya. Ini candle hari kemarin. Ya. High, low. Nah, pertanyaan saya, harga kedua hari esok ini, harga baru begini, jam sesi 1, 2 siang. Kamu udah tahu belum bakal naik atau bakal turun? Menang buyer atau seller? Tren naik atau turun? Belum kan, masih nebak-nebak kan. Meskipun kamu bisa lihat di sini candle hijau. Tapi sering kali loh, ketika seller menang ini di break. Ya kan? Nah, minimal dengan data rank kedua. Ini kan supply, ini demand. Supply ditembus. Kamu bisa ngelihat nggak tren naik atau turun? Supply ditembus nih. Naik. Otomatis kamu akan lihat tinggal tunggu retrace masuk. Probability kamu akan lebih besar dibanding ketika harga masih di sini. Karena ini adalah harga range pembukaan dan penutupan. Harga gerak, katakan ini BTC. BTC gerak dari harga 11 misalkan, ini harga ngaco ya, misalnya contoh doang. Harga bergerak dari 11 ke
11 ini kata nih 11 nih 12 lah. Besok ini harga telur deh. Harga terendah di hari kemarin 11 dan 12. Hari kedua telur nembus rekor harga kemarin 13. Kamu bisa simpulin nggak telur lagi mahal atau murah? Lagi naik atau turun? Naik. Gitu logikanya. Di CoinEng tadi ada yang nanya CoinEng tuh, gue lupa tuh, mumpung. Ini saya buka ya CoinEng ya di sini. Kemarin tadi ada yang nanya CoinEng. Orangnya nggak tahu ada ikut atau enggak nih. Anjir, nge-lag banget gitu. Gue toilet dulu ya sebentar ya, kebelet lah. Iya. Iya. Halo, sorry. Ini masih ada orang nggak sih yang ikut? Masih Minjul. Oke. masih muncul. Biarin yang mau ikut, nggak mau ikut yang anggap remeh ya udah. Yang penting kita nanti ketika kita udah profit konsisten, mindset udah kebentuk, yang lain telat ikut gitu. Aku share CoinEng, kebetulan ada yang nanya, gue lupa. CoinEng. CoinEng. Oke, kelihatan ya CoinEng ya. Tunggu chartnya salah kok. Oke, kelihatan nggak CoinEng ya? Belum Minjul. Udah ya. Yang lain udah. Di saya belum tuh Minjul. Belum. Tunggu. Ya,
Terus